biar nanti bisa jadi pembelajaran bersama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Semoga dalam kondisi sehat walafiat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama terima kasih banyak buat Prof buat malam ini kita akan kembali melakukan sekolah bisnis belajar bersama gitu ya, dimana insya Allah ini jadi minggu terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Nah karena bulan Ramadan akan sedikit berbeda, mungkin kita akan pindah waktu gitu. Pindah waktu di hari Minggu ya Prof ya, hari Minggu atau hari Sabtu Prof, di jam 10 pagi kalau ya Prof ya, hari Minggu. Hanya hari pada Minggu. tanggal 3 kita libur. Jadi baru mulai tanggal 10. Ya, siap. Baik, jadi akan di minggu kedua mungkin kurang lebih seperti itu ya, Prof. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana bisnis kuliner itu sekarang banyak maju pesat gitu, banyak, saking banyaknya bahkan jadi kalau kita bilang udah bukan blue ocean lagi ya, red ocean gitu ya. Jadi banyak sekali pesaingnya dalam dunia kuliner. Tapi justru ini jadi kesempatan juga buat kita-kita yang baru masuk pun bisa akhirnya berkompetisi dan ikut masuk dalam bisnis kuliner itu. Nah, kita hari ini akan banyak belajar dari Pak Wawan, di mana beliau sudah bertahun-tahun gitu ya, merintis bisnis di dunia kuliner, jatuh bangunnya sampai suksesnya, dan ketika mengalami pandemi nanti beliau akan bercerita banyak lah tentang dunia kuliner dan dari mana kita bisa belajar mengambil intisari dari perjalanan yang sekian banyak, dan gimana nih sekarang akhirnya challenge kita buat para pengusaha yang baru gitu ya memasuk dunia kuliner, bagaimana nanti juga akan insya Allah dikasih tips-tipsnya, dan bagaimana kesempatan yang terbuka ke depannya insya Allah juga mungkin akan di-share sama Pak Wawan gimana sih kita bisa masuk ke bisnis kuliner ini. Nanti setelah itu akan ada rangkuman mungkin dari Pak Rahim menceritakan bagaimana intisari gitu ya. Kemarin beliau sudah bikin bagan yang sungguh kompleks dan butuh juga ini masukan kemarin, makanya seperti lempar ke saya dulu Pak Wawan, Pak Rahim. Bagaimana Mas, ada pendapat nggak? Wah ini cuma Pak Wawan yang bisa ngomong dan bercerita tentang bagan yang Pak Rahim bikin gitu ya. Dan semoga di sini kita bisa sama-sama belajar banyak ya. Hopefully kita bisa benar-benar apa ya mungkin ngambil intinya gitu ya, saripatinya nanti depannya, dan bagaimana kita bisa memulai melangkah untuk kembali terjun dan semoga bisa sukses ke depannya dalam dunia kuliner. Namun sebelum kita memulai, Bapak Ibu izin sama-sama kita berdoa dulu, semoga apa yang kita akan pelajari malam hari ini bisa benar-benar Allah berkahi dan Allah mudahkan kita dalam mempelajarinya dan juga mempraktekannya. Nah, sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah bersama kita Prof. Samsul. Assalamualaikum Prof. Sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Wawan, sehat Pak Wawan? Alhamdulillah Mas Indra. Alhamdulillah. Dan Pak Rahim? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tiga narasumber kita sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum kita memulai belajar banyak dari Pak Wawan, maka akan ada sambutan dan arahan mukadimah ya dari Prof. Bagaimana kita bisa menyikapi dan belajar tentang bisnis kuliner ini.
Baik, Prof. Mangga, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Wawan dan timnya. Kita juga nanti kita harap Pak Rahim bisa memberi komentar. Jadi teman-teman sekalian, memang malam ini kita malam terakhir sebelum bulan Ramadan. Jadi sebelumnya saya ingin mohon maaf kalau sekiranya ada kesalahan-kesalahan dalam acara kita, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan mulai minggu depan tentu kita nggak mungkin ada acara malam hari karena kita ada ibadah-ibadah yang perlu kita lakukan dalam rangka ibadah saum ini. Nah, jadi kita akan pindah ke hari Ahad. Hanya tanggal 3 kita libur, jadi baru mulai nanti tanggal 10. Mengenai acaranya nanti akan disampaikan. Dan hari Ahad itu pagi pukul 10 sampai 11.30. Nah, kali ini kita bergembira karena Pak Wawan bersedia membagi pengalaman bagaimana mengembangkan suatu bisnis kuliner. Dan yang saya tangkap ada dua hal yang barangkali perlu kita perhatikan, yaitu pertama bagaimana berkolaborasi dan bagaimana membuat multiplikasi. Dan ini tentu ada persyaratan-persyaratannya, tahap-tahapnya, kita perhatikan semua. Dan nomor dua yang paling penting juga, dari ceramah Pak Wawan ini, coba teman-teman lihat, baik yang dari mahasiswa Bisa Kaya atau yang hadirin lainnya, apa yang kita bisa kerjakan sama-sama dengan Pak Wawan nanti. Sehingga ini bukan hanya sekedar penambahan wawasan, bukan hanya sekadar penambahan pengetahuan, tapi mudah-mudahan juga merupakan kolaborasi yang konkret. Barangkali begitu, Pak Endar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof, buat sambutan dan mukadimahnya pada malam hari ini. Baik, mungkin kita tidak akan berlama lagi ya, kita harus belajar banyak nih dari Pak Wawan, jadi jangan banyakkan saya ngambil waktunya gitu ya. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Idar. Masya Allah. Luar biasa nih, cerah sekali malam hari ini Pak Wawan, sudah pakai gel kayaknya rambutnya ya, saya masih demi apa? Demi biar bisa mempresentasikan secara maksimal malam hari ini, semoga Insya Allah bisa memberi kita insight yang terbaik nih. Monggo Pak Wawan, saya waktu dan tempat saya persilahkan Pak Wawan. Siap, terima kasih Mas Indar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji syukur hanya kita curahkan pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah sampai hari ini saya sangat bahagia sekali dengan kondisi apapun yang terjadi di antara kita, kami sendiri ataupun teman-teman semuanya, siapapun yang ada yang sekarang ini, yang patut disyukuri adalah kita masih diberi nikmat yang luar biasa sama Allah, adalah kesempatan untuk berjuang, kesempatan untuk bermanfaat. Seperti Prof. Samsu, guru kita ini, Masya Allah, tabarakallah, saya sangat terinspirasi dengan beliau di usia yang 70 lebih, 73 atau 4 kalau nggak salah. Tapi 73 ya. 76. Masya Allah 76. Di usia 76, Masya Allah tabarakallah, Prof. Samsu masih sangat luar biasa. Bahkan pernah ketemu saya di Purwokerto, walaupun hujan, beliau dipayungin sama timnya, tetap turun dan ngobrol-ngobrol, Masya Allah. Ini yang membuat saya yang usianya masih kepala 4, apalagi teman-teman di sini yang mungkin masih kepala 2, malu sama Prof sebetulnya kalau semangat kita tidak seperti Prof gitu loh. Jadi saya bersyukur sekali Mas Indar hadir di sini, yang kami hormati Prof Samsu, Pak Rahim. Masya Allah, saya mengenal beliau lewat forum setiap Rabu ini dari Prof Samsu. Tetapi kemarin saya dapat oret-oretan dari Pak Rahim, Masya Allah.
Ini luar biasa banget ini. Detail apa yang saya sampaikan sedikit tapi diulas sama beliau banyak. Jadi nanti sebetulnya beliau saja nanti yang banyak Mas Hindar. Saya cerita tentang pengalaman saya sedikit ya, tapi yang ngulas biar Pak Rahim saja seperti itu. Semoga Prof. Samsu sehat dan Masya Allah tetap semangat. Terima kasih Prof untuk menginspirasinya. Pak Rahim juga saya kira senior saya jauh mungkin ya, tapi juga luar biasa semangatnya. Semoga sehat dan panjang umur dengan penuh manfaat. Amin. Dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semuanya yang hari ini hadir, saya tidak banyak mungkin yang saya sampaikan, tetapi hanya bercerita aja. Lanjut mungkin Mas Hindar, kita sharing bisnis kuliner ya. Jadi bagaimana saya berbisnis kuliner. Lanjut Mas, slide selanjutnya. Tidak seperti teman-teman bayangkan bahwa sekarang saya punya ratusan karyawan, bahkan mungkin sebelum pandemi ada ribuan, karena kita pandemi juga kena dampak juga. Pasti semua bisnis apapun kayaknya kena dampak, kecuali mungkin yang berkaitan dengan kesehatan atau apa mungkinnya, tapi di dunia kuliner kena dampak juga. Kami punya tidak langsung serta-merta 1.000 ratusan, 1.000 dan sebagainya, tidak. Kami memulai dari betul-betul dari nol teman-teman, dari jualan nasi bungkus kelilingan. Dari nasi bungkus kelilingan, kemudian kebetulan putranya Prof juga tetangga saya tahu sendiri, kami jualan nasi bungkus yang kita jual hanya harga 4.000, 5.000 pada saat itu di tahun 2008 ya. Jadi memulai dari fase itu yang menurut saya ini adalah pelajaran yang sangat berharga teman-teman. Jadi fase di mana saya sudah kerja di Toyota, jadi salah satu manajer di sana, kemudian penempatan di Purwokerto, tapi kami melihat bahwa kami ingin bermanfaat lebih. Jadi ingin punya sedekah banyak, punya bisa membantu anak yatim, bahkan bisa nyantuni setiap saat. Nah, dari itu semua menyebabkan kita ingin punya usaha. Usahanya itu kita dedikasikan ke situ. Awalnya seperti itu. Tapi ternyata qadarullahnya tidak berhasil, Mas Hindar. Jadi selama 1 tahun itu, kalau boleh dinyatakan kita itu mimpinya gede, nanti hasilnya misalnya nih dapat 3 juta, 5 juta. Dari 3 juta, 5 jutanya ini kami bisa bantu pada orang lain. Kami bisa senengin orang tua, dan sebagainya. Tapi sebetulnya dengan gaji saya sendiri waktu itu, untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga sudah cukup. Bahkan mencukupi ingin kita bagian orang tua mungkin sudah cukup. Tetapi kami ingin lebih lagi. Tapi ternyata dengan usaha itu tidak sesuai yang dibayangkan. Mungkin teman-teman tadi kayak kalau Pak Mas Irfan sampaikan bahwa karyawan itu keluar masuk, itu udah biasa sebetulnya. Fenomena dalam dunia kuliner, dalam dunia UMKM, dengan beda dengan pabrik ya. Kalau pabrik agak lumayan, dia ikatannya kenceng, kemudian ada kontrak kerja dan sebagainya. Kita ada juga sebetulnya. Tetapi beda banget dengan pabrik memang. Nah, dari situ awal itu adalah pelajaran yang berharga bagi kami Pak Rahim. Di situ kami mengenal bahwa nyari uang 10.000 itu sulit banget. Jadi kita nasi box keliling 4.000, 5.000 kita kelilingin, punya karyawan 3. Alhamdulillah sampai hari ini karyawan 3 itu masih 2 ikut saya sampai hari ini. Jadi keliling kemudian dia jualan, ternyata pulang-pulang itu masih bawa sisa Mas Hindar. Kalau dalam dunia kuliner itu 50% itu kan HPP. Begitu dia pulang bawa 40%, berarti profit kita tinggal 10%. 40%-nya ternyata waktu itu saya menganggap kalau sisa 30%, 40%, saya bagikan, Mas. Nah, itulah ternyata, karena niat saya tadi, saya ingin punya usaha, ingin berbagi pada orang lain. Ini niat agak keliru. Berbaginya ternyata dari nasi box, bukan dari hasil, dari nasi bungkus sisa. Jadi kalau bikin doa, bikin proposal sama Allah, harus lengkap nih. Baru harus lengkap itu. Saya waktu itu saya ingin berbagi pada orang lain, ternyata betul berbagi. Tapi dari nasi box yang dijual misalnya satu orang bawa 50, bawa 70, ternyata pulang-pulang dia masih bawa 30, 20. Sisanya 30, 40 kita bagikan dikalikan 3, berarti hampir setiap hari saya membagi nasi box 70 sampai 100. Hampir setiap hari. Doanya ingin berbagi. Allah kabulkan nih berbagi, tapi nggak profit.
Salah lagi nih. Harus revisi doa. Masya Allah. Tapi ternyata itu berjalan 1 tahun, Mas Indra. Dan 1 tahun itu saya tidak pernah membayangkan ternyata itu adalah pelajaran yang berharga. Dari situ fasenya adalah pelajaran yang berharga. Kemudian akhirnya kami bersabar selama 1 tahun. Hampir setiap malam istri saya kalau laporan ke saya kan yang mengelola beliau ya. Jadi masak uang sekian. Ya uangnya kok sisa 10.000. Kadang-kadang uangnya habis. Akhirnya kami nambahin modal lagi kan. Sampai terus aja dia menangis seperti ini. Gimana? Saya cuma tanya begini, kamu sekarang apakah kekurangan makan atau kekurangan kehidupan dalam setiap hari masih kurang enggak? Enggak kan? Enggak apa-apa, walaupun usahamu enggak berhasil, tapi kamu punya manfaat nih, 3 karyawan dan 70, 50, 70, 80 orang itu setiap hari nunggu nasi bungkusmu. Nah, dari situ ternyata selama 1 tahun itu, Masya Allah, hampir 50 sampai 70, bahkan kadang-kadang pernah 100 ya, antara 50, paling banyak 50, 60, kita bagikan. Fenomena tentang nasi box itu dibagi-bagikan untuk duafa itu sebetulnya kami alhamdulillah sudah melakukan sekitar 15 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu. Dan itu ternyata saya dikenal, Mas, dengan mobil biru. Waktu itu nggak ada media sosial, jadi saya tidak pansos ke situ ya, jadi tidak masuk ke media sosial. Akhirnya, tapi orang tahu kalau ada mobil biru berhenti, Soluna waktu itu Mas, pakai Soluna, kayak taksi lah, kalau zaman dulu kan berhenti langsung pada ngerubung lah. Dari situ saya mengenal arti bagaimana proses ini harus dijalankan. Masya Allah, tabarakallah, 1 tahun berikutnya saya mengenal Bapak Haji Slamet. Nah, ini kata kuncinya, Bapak Haji Slamet ini saya kenal, kemudian kita mencoba, Pak, Mbok saya boleh nggak untuk buka outlet? Nah, wah nggak boleh. Saya nemuin hampir 5 kali Pak Rahim ke Bapak Haji Slamet di Kartosuro. 4 kali. Keempatnya baru dia menyetujui. Ya wis lah, kamu kesini terus, kayaknya kamu serius nih. Udah buka-buka. Akhirnya kita bisa buka di Purwokerto. Nah, kata kunci tadi, begitu dasarnya 1 tahun, kemudian yang kedua ketemu Pak Slamet pun saya tidak menyerah. 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan keempat kali saya datang, akhirnya disetujui, kami bisa buka di Purwokerto. Hari pertama kami buka langsung booming. Jadi dalam 1 jam 300 sampai 400 porsi itu terjual habis hanya 1 jam. Bayangkan selama ini jualan 50 biji aja susah banget. Ini itu sudah dikerjain 6 jam, 7 jam, ini 1 jam bisa habis. Saya cuma mikir gini, rezeki kalau Allah datangkan begitu cepat, tapi begitu sulit juga kalau dicari. Nah, singkat cerita, selamat. Jadi bulan kedua saya sudah buka yang kedua, bulan keempat saya buka yang ketiga, dan seterusnya. Saya buka-buka dari uang peredaran itu, dan insya Allah tanpa hutang bank. Saya mengenal tentang riba ya, memang saya pernah mengenal, tetapi bukan untuk usaha, tapi untuk pembelian aset. Nah, ini nanti kita juga harus bercerita tentang itu juga, bagaimana ini akan menghancurkan kita jika kita untuk usaha harus menggunakan riba atau apa dan sebagainya. Nah, singkat cerita, perjuangan Bebek Slamet ini mengalami fase di mana saya termasuk yang pertama. Di situ ada Mas Jody Warung Stick ya. Kalau teman-teman tahu Warung Stick, Jody Warung Stick itu adalah pemilik Bebek Slamet di Yogyakarta dan Malang, dan ada di Jakarta kalau nggak salah. Terus ada Mas Arif, dan alhamdulillah saya termasuk nomor 3 kalau nggak salah di Pak Slamet. Kemudian dia masuk dan dipercaya oleh Pak Slamet sampai kita punya sekian belas outlet. Dari situ akhirnya kami mencoba bikin outlet sendiri. Nah, ini cerita sedikitnya adalah istri saya suruh masak. Padahal istri itu Pak Rahim sama sekali nggak bisa masak. Waktu nikah di awal-awal masak saja, kok saya tanya, dia kalau masak sering telepon-teleponan, sama siapa ini telepon-teleponan? Kalau masak mesti kok telepon itu. Ternyata sama neneknya dia telepon. Nanyain bumbunya apa dan sebagainya. Bayangkan, awal nikah nggak bisa masak, perjalanan nikah 5 atau 7 tahun kemudian, saya suruh buka warung dengan kamu masak sendiri, masakannya apa, terserah. Pokoknya masakan yang selalu kamu sajikan di rumah saya jual. Pertama kali kami mencoba, Masya Allah, masakan yang nggak enak sama sekali. yang ngomong enak cuma saya, karena saya takut kalau saya ngomong nggak enak, nanti saya bisa-bisa nggak dapat jatah gitu loh. Jadi akhirnya saya ngomong enak aja deh. Ternyata tim saya yang lain, teman-teman adik saya ngomong, waduh kayak dia, tapi dia ngomongnya nggak ngomong langsung nggak enak.
aduh kayaknya masih ada kurang ya, terus sabarnya kurang lagi ya. Akhirnya di injury time warung sudah kita buka, kita akhirnya besok buka. Udahlah, saya cuma ngomong, udah Bun, tenang-tenang, kita buka ya. Oke, kita buka, langsung buka. Ternyata masak sedikit dan masak banyak, itu rasanya beda. Begitu masak jumlahnya banyak, ternyata rasanya lebih enak. Ada suara. Begitu masak jumlah banyak, ternyata lebih enak. Maka begitu kita buka warung kita yang pertama, setelah Bebek Slamet, karena Bebek Slamet istri sendiri waktu itu tidak terlalu ikut campur di Bebek Slamet. Karena Bebek Slamet itu cuma satu resep bebek, sudah itu cukup. Kita ngajarin karyawan bini-bini, jadi kami sudah bisa jualan. Nah ini kalau yang Sambelaya beda. Saya ngomong sama tim saya, ada Andin Fadian yang sekarang jadi CEO, teman dan rekan seperjuangan saya, adik saya juga ada di situ. Saya ngomong, saya ingin bikin warung nih, tapi warungnya kira-kira yang waktu itu Alfamart Indomaret itu masih baru, belum begitu banyak Mas Indra. Tapi saya ngomong gini, saya ingin bikin yang kayak Alfamart Indomaret gitu. Jadi di mana-mana ada, warnanya ngejreng gitu. Saya bayangin, udah Ustaz jangan usah banyak-banyak lah, 1,5 juga sudah cukup lah gitu waktu itu. Akhirnya saya bikin lampunya padang, apa-apa terang benderang gitu, warnanya ngejreng banget. Akhirnya ketemulah ini, kalau kita lihat warnanya kan merah nih ya, merah banget. Sambelaya dengan warna yang merah. Nah, dari situ kita buka awal pertama. Nah, saya akan meringkas ya. Dari buka itu kemudian saya bikin konsep Mas Hindar, Pak Rahim. Ini konsep ini yang mungkin menarik. Saya bikin namanya Sambelaya dengan hanya 8.500 sudah dapat ayam, nasi, ayam goreng, sambal, lalap, sama es teh gelas jumbo. Es tehnya sebesar, nah ini ada tong sampah ini sebesar ini. Gedenya segini. Kalau gelas ini lebih gede. Gelas biasa normal lebih kecil. Jadi bisa 2 kali lipatnya gelas normal. Lah, di situ fenomenalnya apa, Bapak? Bahwa kita murah, kemudian rasanya juga enak lah, cukup panas seperti itu. Akhirnya kita buka di hari pertama, istri saya tanya, Mas, tanya Andin sama adik saya, itu masih undangan? Oh enggak, undangannya sudah enggak ada. Jadi sampai jam 5 sore itu rame banget. Nah, kenapa rame? Karena konsep. Kemudian ini ada trik juga. Trik ini sekarang sudah banyak dipakai juga sih. Saya bikin teman-teman itu ngirim karangan bunga. Jumlahnya 40 biji ada mungkin Mas Indra. Saya taruh tidak di dalam ruang dalam tempat itu, tapi saya taruh di pinggir jalan. Nah, kalau orang lewat ini siapa sih yang berkabung, siapa yang meninggal? Kok begitu banyaknya karangan bunga? Akhirnya semua menengok kan. Begitu menengok dia lihat, kok rame. Nah, itu yang bikin dia tertarik dan penasaran. Kemudian trik yang kedua juga, tolong gunakan parkir yang menarik. Parkir motor itu ditata dengan baik. Bahkan saya sendiri waktu buka outlet itu saya jadi tukang parkir. Maksud saya mengikut ngatur parkir. Karena parkir memang menonjol, membuat orang tertarik. Tapi kalau parkirnya nggak menonjol, tidak menarik. Jadi kelihatan ramenya itu harus ada. Kalau kita di suatu tempat, pada saat kita mau makan, kalau di situ warungnya sepi, pasti kita membayangkan begini, itu warung sepi, bisa jadi satu, nggak enak. Kedua, mahal. Ketiga, sudah nggak enak, mahal. Jadi udah mentok di ketiga. Tapi kalau warung rame, itu dia akan melihat, itu warung rame ya, oh berarti murah, enak. Atau yang ketiga, murah dan enak, gitu. Nah akhirnya berkembanglah Sambelaya sampai dengan berbagai merek ya. Ini bapak-bapak bisa lihat merek-mereknya. Dan juga ada yang gugur. Jangan kira merek-merek kami bertahan, ada juga merek-merek yang gugur. Nah lanjut Mas, dari situ dari 2013 kita punya brand sendiri. Kalau Bebek Slamet sejak 2009. Kalau Bebek Slamet dari 2009 awal ya. Kalau Sambelaya dari 2013. Bentar, ini baterai saya mau habis ternyata Mas. Benar Mas. Maaf. Siap. Aman, bawaan. Nah, dari situ ada perjalanan bisnis kita. Tadi SL itu perjalanan bisnis adalah saya dengan menggandeng saya bertiga dengan teman saya bertiga. Satu sahabat saya, dulu anak buah saya di Toyota, satunya adik saya. Saya ajak mereka. Saya sudah punya warung nih banyak, tapi saya tetap ngajak. Tadi Pak Prof Samsu menyampaikan kolaborasi.
Walaupun waktu itu mungkin saya bisa buka sendiri, tapi saya ngajak mereka, Din mau ikut gak? Ikut apa Mas? Kamu mau buka warung nih, gini-gini konsepnya. Oh ya Mas, ikut Mas. Nah gitu, akhirnya Din ikut. Adik saya ajak, Nuk, Wahyu kamu ikut gak? Ikut Mas. Nah dari situ saya cuma begini, seandainya saya buka sendiri, belum tentu rezekinya bisa seperti ini. Jadi harus ada kolaborasi yang tepat. Siapa sebagai penyerang, siapa sebagai bertahan, siapa sebagai kiper. Nah, di situ kami mengkolaborasikan. Saya, istri saya, Andin Fardian yang sekarang jadi CEO saya di SL ini, kemudian Wahyu Angganu adik saya, dan istrinya Ratih yang Wahyu itu pegang CPO, Chief Production Officer ya, kemudian satunya CFO itu adalah adik ipar saya. Jadi ternyata ini dibutuhkan kolaborasi. Tidak bisa sebagai one man show. Walaupun saya punya pengalaman waktu itu, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, saya punya modal, saya tidak melakukan itu. Saya tetap ngajak mereka. Dari situ ternyata perjalanan bisnis SL ini mendapatkan keberkahan tadi karena melibatkan semua. Itu ring orang-orang pertama saya ajak. Orang keduanya pun kayak Mas Hindar kenal Mbak Sari, kenal teman-teman yang kemarin sering berhubungan, itu termasuk saya anggap mereka saudara semua. Saya anggap mereka sebagai keluarga. Pada saat naik, saya berbagi bareng. Pada saat turun, saya sampaikan juga. Bahkan pengorbanan mereka luar biasa. Pada saat turun, mereka terima gaji 60-70% pun, mereka tetap semangat. Pada saat naik, dia dapat terima gaji 120%, 150%. Alhamdulillah, karena saya bagikan. Maka dibutuhkan kolaborasi untuk menjalankan suatu perjalanan bisnis yang bagus. Kemudian yang kedua adalah bisnis mindset. Ketiga adalah bisnis opportunity. Kita akan coba urai satu-satu. Oke, Mas Indra lanjut. Kalau perjalanan bisnis tadi sudah saya sedikit. Nah, perjalanan bisnis tadi dari bebek selamat, kemudian fase outlet. Lanjut Mas, ke fase kedua adalah outlet. Saya bikin outlet. Ya, ini outlet. Yang fase 1 dulu aja Mas Indra. Nah, ini outlet kami pada saat memang ini foto ini banyak diambil sebelum pandemi, tapi ada yang pandemi juga ada. Alhamdulillah hari ini di Jago Jawa saya dapat pesanan dari PT KAI dari Jakarta datang ke Purwokerto rapat dan sekarang makan ada 50 orang. Hujannya lagi deras ini barusan di Purwokerto. Dia makan 50 orang karena sudah menjadi mandate, menjadi langganan di Jago Jawa. Nah, fase pertama saya adalah outlet. Saya bikin outlet. Nah, ingat outlet yang saya bikin tidak perlu mahal. Tapi bagi saya kalau sekarang saya ngitung, capeknya terlalu tinggi. Saya mempunyai mindset baru adalah capek. Jangan bikin capek. Modal, jangan bikin kopioh-kopioh dalam bahasa Indonesianya apa ya? Bikin modal terlalu banyak mengeluarkan modal. Itu fase outlet itu walaupun waktu itu saya modalnya jauh dengan teman saya, sahabat saya Mas Jody ataupun Mas Rek Marindo dari Abnormal. Jauh-jauh saya modalnya jauh dengan mereka. Tetapi bagi saya waktu itu sudah capek banget. Harus mengeluarkan modal ratusan juta. Itu capek banget. Ya memang harus mengeluarkan sebesar itu karena tempatnya harus gede, tanahnya gede, kemudian outletnya besar, akhirnya bangunannya juga besar, maka modalnya besar. Fase pertama adalah outlet. Alhamdulillah saya mendapatkan fase outlet ini. Kalau sekarang zamannya startup mungkin divaluasi dulu. Masya Allah tabarakallah, mungkin outlet saya valuasinya udah luar biasa. Tetapi saya ngomong sama teman-teman, insya Allah kita tetap berjuang bareng-bareng. Fase kedua Mas Indah. Fase kedua adalah next Mas. Fase online. Nah, mengenal fase online baru saya lakukan setelah terjadinya pandemi. Kami mengeluarkan namanya bumbu ireng Yusan yang cukup booming, 1 juta porsi pernah terjual. Kemudian kita jual kemana-mana dari kalau bicara dari Sulawesi sampai ke Mekah itu pernah ada yang beli. Dari Sulawesi sampai ke negara Cina, Hongkong yang ada itu Hongkong. TKW Hongkong itu kalau hari Sabtu Minggu biasanya di jalan-jalan di Vietnam. Kalau di sini alun-alun lah namanya. Itu ada beberapa orang mitra kami, dia sekali beli berapa ratus, kemudian dia jual di tempat rame-rame yang nongkrong di orang Hongkong itu, TKW pada kumpul, dia bisa berjualan di situ. Maka ini fase kedua adalah online. Online ini kami mengenal karena kepaksa. Ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita bisa juga sukses
atau bisa juga injek pernya tinggi karena biasanya ada tekanan, karena kepaksa. Sebetulnya fase ini adalah fase terpaksa waktu itu, Pak Rahim, di mana saya tidak bisa jualan pakai outlet saya rontok turun. Mungkin kalau saya waktu itu tidak punya iman, mungkin saya sudah menyerah. Lah saya bayar karyawan tapi tidak dapat omset. Bayangkan itu. Saya bayar karyawan tapi omset nggak masuk. Maka saya harus jual harus keluarkan uang tabungan, harus ini. Fase itu pernah terjadi. Kami rontok 1 bulan, 2 bulan. Bulan kedua, Masya Allah, kami mengenal fase online. Ini yang bisa nutup. Maka kadang-kadang pada saat kita kepepet atau terpaksa, bisa jadi batu injakan yang lain. Itu online. Ketiga, Mas, kita percepat aja. 10 menit lagi, 5 menit. Nah, fase ketiga adalah menggunakan kemitraan. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa kemitraan ini kami pakai? Karena kami melihat banyak waktu pandemi awal itu banyak yang kena PHK, banyak yang usahanya rontok. Bumbu Yusan itu ada yang ikut jualan karena dia jualan batik-batiknya nggak laku waktu itu ya. Sekarang sudah mulai membaik. Kemudian ada juga yang dia kena PHK atau downgrade dari manajer, dari karyawan biasa, atau dia macam-macam lah. Akhirnya kami mikir, ini harus bikinlah konsep kemitraan yang mereka perlu hanya dengan nilai yang tidak terlalu banyak, kemudian mereka bisa mendapatkan hasilnya sebesar modal itu. Dari modal 3 juta, 5 juta, 10 juta, paling tinggi saya paling 15 juta, itu mereka bisa untuk break EP atau break even point-nya cepat. Maka pola kedua adalah kemitraan. Kita lanjut, Mas, karena terlalu banyak nanti uraiannya satu-satu. Nah, fase yang selanjutnya, yang keempat adalah total semua kita lakukan. Karena apa, teman-teman? Sekarang pandemi sudah mulai, walaupun belum selesai, tetapi pemerintah sudah PPKM dicabut, sudah mending lah. Jadi kita bisa jualan outlet rame lagi. Online-nya jalan, outlet-nya jalan, kemitraannya jalan, kemudian pasukan-pasukan bahasa saya ini, Mas Hindar, injek aspal. Injek aspal itu apa? Yaitu kita jualan di pinggir jalan. Jualannya pinggir jalan, kalau pengen laku, nekatlah injek aspal. Jadi nanti dia jualannya injek aspal sambil gini-gini jualan. Nah, itu definisi saya sendiri, namanya injek aspal. Maka dengan injek aspal itu kita bisa jualan kepada orang-orang di jalan. Yang penting jangan aspal tol. Jadi injek aspalnya jangan aspal tol, aspal pinggir jalan yang jalan-jalan kecil, jalannya rame tapi yang nggak terlalu panjang. Nah, fase keempat adalah maksimalkan semuanya. Kemitraan kita maksimalkan, injek aspal kita maksimalkan. Terus ada kata-kata kedua, Mas, grebek pasar. Jadi kita jualan jalan masuk ke pasar-pasar, ke toko-toko, masuk. Kemudian fase mulai adalah online tetap kita jalankan, dan outlet. Nah, ini outlet. Kita akan bicara outlet. Outlet kita maksimalkan, akhirnya timbul gerakan nasi box. Ya, nasi box itu adalah memaksimalkan outlet. Outlet yang ada sekarang ditambah nanti, jika Allah izinkan, kita akan gandeng ke beberapa mitra-mitra kerja kita, ada punya rumah kosong, bikinkan namanya ghost kitchen, cold kitchen, dan sebagainya. Kita akan bikinkan di situ. Lanjut, Mas Indra, next. Fase itu ada fase. Nah, mindset bisnisnya ya. Bisnisnya itu apa sih? Pada saat kita turun, harus kita selalu berprasangka baik pada Allah. Pada keadaan, pada lingkungan, pada keluarga kita, pada karyawan kita, pada cobaan-cobaan yang Allah berikan pada kita. Berilah prasangka baik. Kemudian kedua, tidak menyalahkan keadaan orang lain. Kadang-kadang kita gini, ini gara-gara karyawan itu, ini gara-gara rekanan kita. Misalnya tadi saya punya Andin, punya Wahyu. Ini Wahyu kurang gini, saya nyalain. Itu tidak boleh. Saya nyalain ke manajer saya nyalain, tidak boleh. Kita harus tidak boleh menyalahkan orang lain, kita carikan solusi. Walaupun memang salah, tidak perlu disalahkan. Kemudian yang ketiga adalah yakin dan optimis di dalam pola pikir kita. Lanjut, Mas Indar, kita cepatkan aja. Oke, lanjut. Yes, ya. Nah, ini penting banget, teman-teman. Biar kita, mohon maaf untuk Bapak Ibu yang lebih senior dari saya, bukan saya bermaksud menggurui, tapi ini penting banget. Harta itu tidak digenggam. Outlet itu tidak digenggam. Bisnis itu tidak digenggam. Keluarga tidak digenggam. HP yang saya miliki tidak digenggam. Mobil yang saya miliki tidak digenggam. Rumah saya semua tidak digenggam, tapi diletakkan di tangan terbuka. Jadi ada butuh keikhlasan kita pada saat Allah mengambil. Bisa saja saya diambil
ini HP saya yang seperti ini, nanti diganti HP yang gede. Coba, gede lebih murah, lebih mahal biasanya. Oh, ganti lebih baik lah gitu. HP-nya ganti lebih bagus. Karena kita buka, diambil sama Allah, nanti diganti yang lebih bagus lagi. Maka prinsip ini penting dalam dunia bisnis, teman-teman. Kita tidak boleh menggenggam harta apapun itu, karena dengan kita nggenggam banget, kalau bahasa Jawanya itu gendol ngegendol itulah, itu nggak boleh. Maka dibuka saja, biar Allah ambil, biar Allah kasih lagi. Kalau kita tutup, nanti tidak bisa menerima apa yang Allah berikan. Gitu. Lanjut, Mas Endar. Nah, jadikanlah setiap hambatan dalam bisnis atau kehidupan kita sebagai PR yang ketika kita injak akan membuat kita melenting. Nah, gitu. Kenapa melenting? Kayak tadi yang saya sampaikan. Pada saat saya 1 tahun jualan nasi bungkus 4.000, 5.000 aja nggak laku. Kok kita mau jualan bebek selamat yang harganya waktu itu 20.000? Masuk akal nggak, Mas Hendar, kalau kita mau jualan yang 20.000? 4.000 aja saya nggak laku. Kok ini jual langsung harganya 4 kali lipat, 5 kali lipat? Ini nekat ini. Saya cuma mikir, ada teman saya gini, saya kan waktu pertama kali bikin outlet Pak Rahim, outlet yang saya sewa adalah outlet yang di tikungan Pak Rahim. Dan di tikungan itu adalah, kenapa di tikungan? Karena saya cari sewanya yang murah. Karena saya nggak punya modal. Jadi saya cari sewa murah. Lah ternyata saya itu begitu mau buka, awal ada pemain besar di Purwokerto, ada 2 orang teman saya kan di Toyota, jadi cukup kenal banyak pengusaha juga. Datang, Mas, kamu mau apa di sini? Mau buka outlet. Buka warung di pinggir jalan, tikungan lagi, luar kota lagi. Maksudnya luar kota itu tidak di tengah kota, tapi saya di dekat Rumah Sakit Margono. Jadi kalau putranya Prof. Samsu itu kan di Rumah Sakit Margono, dua-duanya itu melewat. Nah, di saat tikungan itu, saya cuma ngomong gini, saya diomongin sama orang yang sudah bisnisnya lama. Bayangkan, hatinya nyesek mboten, Mas? Hatinya sakit ya? Ya Allah, belum buka aja udah digituin. Waduh, nanti nggak laku gimana? Itu saya udah takut itu. Lah, ternyata kata kunci lagi nih. Moga-moga bisa dicatat. Di tikungan itu, saya kan saya itu orang suka iseng, Mas. Jadi pada saat rame, saya undang mereka semua. Datanglah, syarat datang makan di warung saya. Bawa mobil satu-satu. Jadi teman saya ada 30, tak undang bawa mobil satu-satu. Itu di tikungan, dia parkirnya, Mas, sekarang itu jaraknya sekitar 200 meter lah. Karena di situ nggak ada parkir. Jadi ya mohon maaf, mungkin saya agak zolim waktu itu ya. Karena kok ngawur teman sih parkirnya sampai sana. Itu bikin viral, Mas. Viral banget. Terus kan sudah selesai nih, tamunya udah habis nih. Orang kan lewat tuh, kok rame ya. Dia udah kebablasan, dia muter lagi balik, berhenti. Terus sudah berjalan waktu kok agak sepi-sepi dikit gitu, maksudnya agak-agak menurun. Saya iseng, Mas, Pak Rahim. Setiap saya mau ke outlet saya pakai rating, send. Klik. Send saya kelihatan orang yang tidak bisa nyupir pinter. Jadi kayak orang bingung, mau parkir di mana. Akhirnya kan di belakang kan melambat semua. Wah, dengan melambat ini dia nengok ke warung saya, akhirnya warung itu didatangi oleh mereka. Itu, mohon maaf, jangan ditiru banget, itu agak zalim sedikit lah. Tapi nggak nakal lah. Karena masih ada jalan yang bisa dilewatin. Jadi saya iseng-iseng aja. Isengnya begini, kan kalau orang parkir yang belajar mobil belum pinter kan biasanya melambat kan. Tik saya melambat. Ini mesti orang di belakang ini orang nggak baru bisa nyetir nih, nggak bisa parkir cepat gitulah. Oke lah, akhirnya dia nengok. Masya Allah, itulah boomingnya. Jadi di saat kekurangan kita jadikan itu kelebihan. Maka per itu kita injek pada saat kita itu, dia akan naik melejit. Insya Allah seperti itu. Lanjut, Mas, kita tutup. Nanti Pak Rahim harus lebih banyak Pak Rahim nih. Nah, bisnis opportunity, kesempatan bisnis apapun, lanjut, Mas. Bisa dilakukan, yaitu nasi box. Kemudian, nah ini teman-teman bisa lihat, nasi box itu pun kami tidak perlu dengan merek kami, semua bisa. Bumbu Ireng Yusan itu merek kita. Teman-teman mungkin tahu ya, saya sama ada Teguh Wisnu, itu brand ambassador kita. Ada Adi Jigo, brand ambassador kita juga. Ada namanya Jago Jowo, ada Sambelayah. Ini kesempatan bisnis apapun yang bisa kita ambil. Nasi boxnya dibikin yang cantik-cantik. Nah, ini biasanya perempuan-perempuan. Ini istri saya yang ngolah-ngolah sama timnya yang cewek-cewek ini biasanya lebih dinamis seperti itu. Mbak Sari juga ikut terlibat di situ. Nah, dia bikinkan yang nasi box yang ini, misalnya kalau ini ya, ini saya kelihatan ya, 1 ekor ada nasinya, ada lauknya. Kalau makan bareng-bareng bisa orang ber5, ber6. Bikin sesuatu yang lucu, yang unik. Ingat teman-teman, sebelum saya tutup, setiap melakukan penjualan apapun,
ataupun teman-teman mau jual apapun, teman-teman harus paham tentang value added produk yang teman-teman mau jual. Dan jadikanlah value added tidak cuma 1 atau 2 dengan pesaing lain, bikin 6, 7, 8, bahkan 10 value added. Nilai lebihnya dibandingkan dengan produk lain. Harga lebih murah, dosnya lebih bagus, lebih gini, produknya oke, lebih pokoknya bikin value added yang banyak. Apa mungkin, Pak? Ya mungkin, kan kita harus nyari. Lanjut, Mas. Cukup mungkin ini waktunya. Oke, lanjut. Ya, ini kalau peluang-peluang bisnisnya dengan kita nanti kita bisa obrolkan lebih detail ya. Misalnya nanti skema teman-teman mau ikut dengan kami ataupun teman-teman mau bikin sendiri nanti bisa belajar. Jadi kami punya program di mana kita menggandeng para mahasiswa, para ibu rumah tangga, para teman-teman yang pengen bergabung, pengen cari duit dengan jualan nasi box kita, dengan jualan pizza kita, dengan jualan produk-produk kita, bumbuin dan sebagainya bisa. Nanti konsepnya macam-macam. Nanti kita bisa lebih detail lagi tentang pembahasan tentang konsep ini. Lanjut, Mas Indar. Nah, ini peluang-peluang bisnis yang ini bisa apa ya? Insya Allah kami ini cukup lumayan viral banget. Sehari kita bisa produksi sampai 20.000 pizza. Sempat sampai 25.000 sempat, sekarang mungkin di antara belasan ribu lah sampai dengan 20.000 lah. Kita akan, karena kita tidak bisa semua, kalau mau kenceng sebetulnya dari Aceh sampai Papua itu bisa. Tetapi kalau saya mau buka di Papua berarti saya harus punya mini plan di sana. Saya nggak mau bikin capek. Jadi saya akan bertahap saja. Pokoknya di satu pulau ada industri, yaitu yang kita kembangkan di situ. Sumatera sekarang udah ada, Jawa sudah ada berapa titik, Kalimantan sudah ada, walaupun Kalimantan tidak bisa loncat karena daratnya Kalimantan kan sulit. Kemarin saya baru dari Kalimantan Selatan, itu luar biasa ternyata kehidupannya beda dengan Kalimantan Barat, Pontianak. Kami sudah ada di Pontianak tapi tidak bisa loncat ke Kalimantan Selatan. Lanjut, Mas Indar. Kita cukupkan karena sebetulnya masih panjang, tapi saya tidak bisa ngomong panjang lagi, nanti tidak baik karena di sini ada guru saya yang nanti harus kita dengarkan, Pak Rahim dengan konsep-konsepnya, masukannya luar biasa, dan Prof. Samsu tentunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget, cuma ini kayak saya agak pengen dengar banyak lagi sebenarnya ceritanya. Tapi ambil ini kita akan tektokan ya, mungkin nanti karena kemarin Pak Rahim bilang ke saya, Mas Hendar gimana, ada tanggapan nggak nih terkait skema yang saya bikin gitu ya, Pak Rahim gitu ya. Berarti mesti ada langsung dari pelakunya nih gitu ya. Jadi mungkin untuk sementara ini kita lempar dulu ke Pak Rahim, mungkin ya Pak Rahim nanti akan tektokan nih dengan Pak Wawan ya Pak Rahim ya. Jadi mungkin biar lebih bulat gitu ya, saya serahkan panggungnya kepada Pak Rahim dan Pak Jabar. Pak Rahim dan Pak Jabar, Pak Rahim dan Pak Wawan gitu. Pak Rahim, monggo Pak Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Prof. Pak Wawan yang sangat menginspirasi sekali, dan teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita telah mendengar sekali lagi bagaimana Pak Wawan itu membangun bisnisnya dari nol. Jadi tahun 2008, 2013 sampai sekarang ya Pak ya. 2008 masih belum 2013 sudah mulai punya outlet dan juga sudah 9 tahun. Jadi ini memang suatu betul-betul belajar sambil learn as we go. Pak Wawan itu betul belajar sambil berkembang. Dan itu membuktikan bahwa Pak Wawan itu yang konsep yang kalau ada hambatan itu jadikan sehingga menjadi melenting kan.
Nah, Ya, betul. itu menunjukkan bahwa memang selalu berpikir, itu semua inovasi selalu. Nah, yang saya ada mengoret-oret sedikit ya. Moga-moga semuanya sudah Pak Wawan lakukan, tetapi ini kan mencoba melihat daripada kerangka yang biasa kita lakukan kalau jadi konsultan, Pak. Nah, mungkin saya bisa share screen, Pak ya, Pak sudah bisa Pak Rahim, bisa langsung ya. Nah, insya Allah. Sebentar, saya share yang lain kayaknya nih, yang ini yang untuk nanti ini. Sepeda bisnis beda ya. Ya. Sebentar ya, sebentar. Kok salah anunya? Ngambilnya yang salah nih, yang tambahan yang diambilnya. Ngambilnya di mana ya? Oh ya. Udah Pak ya? Belum Pak Rahim. Udah Pak? Belum Pak. Masih malah salah share. Folder. Oh, masih di folder ya? Coba di share screen lagi. Oh ya, gini bisa. Oh, foldernya Pak Rahim. Oh, di folder ya? Yang di share malah folder. Malah foldernya ini sudah. Enggak bisa. Yang di share sama Pak Rahim tadi foldernya. Apa Pak Rahim mau saya share yang kemarin sempat dikasih ke saya ya Pak Rahim? Oke, itu aja deh. Soalnya ini kok jadi lucu juga. Ini saya nggak share-nya folder ya. Sebentar. Iya, folder. Boleh dicoba lagi. Nah, sambil cari juga yang Pak Rahim kemarin sempat kasih. Betul Pak, udah keluar. Nah, belajar membangun bisnis. Pak Rahim masih di tapi di mute Pak Rahim. Suaranya aja sip. Jadi Bapak-bapak sekalian, khususnya Pak Wawan, ini terinspirasi daripada Pak Wawan punya presentasi yang saya tangkap ya. Kebetulan saya nggak punya yang written-nya. Jadi saya melihat sebetulnya dalam bisnis itu Pak Wawan itu sebetulnya sudah melihat sebetulnya ada keinginan mulanya ya. Pak Wawan itu mempunyai modal spiritual yang luar biasa, bahwa memang ingin berbagi dulu. Berbaginya berbagi betul-betul ingin berbagi, that is betul-betul modal spiritual. Dan modal mindset Bapak itu tadi saya catat, itu tadi mindsetnya yang ada beberapa itu tadi Pak ya. Artinya harus ada beberapa mindset tadi ya Pak ya. Di mana harta itu tidak untuk digenggam ya Pak, tetapi di tangan terbuka. Dan kemudian kalau ada masalah itu adalah solusinya, jadikan fair sehingga kita lonjak lagi Pak ya. Dan modal pikiran kreatif luar biasa, kreatif sekali. Nama-nama brandnya, nama-nama dan juga cara harus mempunyai setidaknya 10 daya saing, 10 kelebihan dari yang lain kan Pak ya. Itu kan yang Bapak anukan ya Pak ya. Dan modal sosial. Modal sosialnya ini adalah dengan
selalu ada dari mulai itu sudah berkolaborasi ya. Nah malah sekarang Pak Anu itu juga bikin namanya apa namanya Bapak kemitraan Pak ya. Betul Bapak, Nah, mitra. nah itu modalnya. Dan modal finansial itu baru yang terakhir. Dan selalu Pak Wawan itu tajam sekali melihat peluang. Nah di sini nih terlihat bahwa melihat sesuatu yang peluangnya adalah sesuatu yang kebutuhan penting yang tidak terpuaskan sekarang ini. Misalnya kalau nasi kotak itu orang nggak suka karena memang mungkin misalnya dia punya kotak nggak bagus dan selainnya. Jadi inilah prosesnya. Nah untuk proses selanjutnya dari celah peluang itu Pak ada namanya proposisi nilai. Nilai apa yang kita mau berikan? Nah itu Pak Wan mengatakan ada value added tadi Pak ya, harus banyak value added-nya. Nah sebetulnya di sini ini yang disebut dengan proposisi nilai itu adalah apa manfaatnya secara emosional, secara fisikal daripada yang kita tawarkan itu tadi. Nah itu proposisi nilai itu jadi wahai langganan ini keuntungan Anda kalau Anda memiliki yang saya tawarkan kepada Anda. Nah, ini secara apa? Ini ada statement atau kerangka pikirnya di mana kita harus ada siapa segmen terbidiknya, apa yang mereka tidak sukai ketika mereka itu makan nasi kotak itu, apa yang mereka cari dari nasi kotak, dan apa manfaat utama yang kita berikan kepada mereka, dan kenapa mereka percaya, dan nilai apa yang ditawarkan, apa posisinya, dan apa slogannya. Ini saya mencoba ya Pak Wawan ya, kalau nggak setuju silakan loh Pak. Nah ini ada contohnya saya lihat daripada contohnya adalah dari apa namanya, ini contohnya dari contohnya adalah yang saya pakai adalah sabun mandi ya, sabun wangi gitu ya. Ini contohnya, tapi mungkin kita langsung aja ke Pak Wawan punya. Untuk siapa brand Raja Nasi Kotak ditujukan dan pasar yang ingin dilayaninya? Mereka adalah konsumen terbidik Raja Nasi Kotak. Dan kayaknya saya melihat hanya dua ini aja. Tapi kemarin itu Pak Eko ya siapa? Itu orang banyak sekali tuh yang beliau itu bilang bahwa orang yang malas masak, orang yang waktunya terbatas dan lain sebagainya. Dan apa keuntungan spesifik yang ingin mereka peroleh dari nasi kotak? Murah, nilai gizi cukup, tampilan oke. Benar nggak Pak tuh? Ya betul Pak, betul. Yeah. Apa yang mereka hindari? Murah dan kurang higienis ya. Ya, betul. Kalau mereka biasanya nasi kotak yang mereka tidak ingin sesuatu yang murah tetapi kurang higienis kan? Apa manfaat utama yang ditawarkan nasi kotak? Hemat dan sehat. Menurut saya gitu Pak ya. Dan apa pembedanya? Menurut saya jauh lebih murah dengan kualitas dan tampilan oke. Benar Pak? Betul. Dan mungkin juga salah lagi dengan rasa enak kali Pak ya. Iya. Nah, bisa jadi ini dipertanggungjawabkan produknya. Bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini sebetulnya adalah apa kerangka pikir untuk bisa mengarahkan kita punya kegiatan. Betul. Apa alasan untuk percaya dibuat dengan kendali mutu ketat? Nah, itu mesti dia omongin Pak ya, kendali mutu ketat. Ya Pak ya. Insya Allah. Yang ditawarkan sebetulnya memenuhi persyaratan konsumen nasi kotak, harga, mutu, sehat, beragam pilihan. Itu Pak. Ya. Jadi harga yang ditawarkan mutu. Sesuai keinginan pelanggan, boleh saya? Sesuai dengan apa Pak? Sesuai keinginan pelanggan. Jadi pelanggan ingin apa, kita bisa sediain. Jadi semacam itu ya mana memenuhi persyaratan konsumen nasi kotak. Ya, nah, ya. Memposisikannya apa? Produsen, nah Pak, menurut saya silakan kalau apa Pak Wawan punya. Produsen Raja Nasi Kotak memfokuskan diri kepada mengembangkan produk makanan yang diproduksi secara efisien, sangat efisien dari ujung ke ujung, ya, dengan kendali mutu ketat. Kalau nggak efisien boncos nanti Pak. Karena ada banyak layernya. Yeah. Jadi apa namanya posisinya saya
produk makanan, beragam produk makanan yang efisien, mutu ketat, dan juga dengan rasa yang oke. Slogannya hemat yang sehat. Nah, itu aja menurut saya sih, hemat yang sehat. Insyaallah. Nah, itu menurut saya, Pak. Itu baru proposisi nilai. Tetapi more than that, ini bisa jalan. Kenapa proposisi ini bisa jalan? Kalau, nah, Pak, jadi dari celah peluang Bapak tadi, Pak Wawan, melihat keinginan konsumen dan pasar, ada celah peluang, ada proposisi nilai. Dari sini telah diturunkan oleh beliau rantai nilai. Karena untuk membuat nasi kotak itu ada rantai nilainya. Dan sudah ada rangkaian resep juga. Ini rahasia dagang kan Pak ya. Dan branding. Nah, branding itu hak kekayaan intelektual. Dan itu tentu sudah perlu dimintakan perlindungan ya Pak. Udah dapat perlindungan kan Pak ya? Sudah. Haki. Nah, paten jadi hak kekayaan intelektual itu tadi. Nah, dalam bisnis proses ataupun rantai nilai yang akan menghasilkan nasi kotak yang diinginkan konsumen itu ada pengadaan bahan baku, ada pengolahan dimasak dan semuanya, ada pemasaran dengan brand kan Pak ya, semuanya pakai brand kan Pak ya? Iya. Dipasarkan dengan brand, dan ada juga hubungan dengan konsumen dan hubungan dengan pasar. Jadi ada 4 tahap rantai yang mesti ada proses bisnisnya. Nah, ini sebetulnya yang telah secara tidak sengaja sebenarnya, karena kebutuhan telah Pak Wawan bikin. Nah, terus terang aja ini orang yang banyak kerja brand itu aja, enggak, brand itu ini nih yang membantu, yang mendukung terlaksananya produk yang kita inginkan itu adalah yang proses bisnis. Ini proses bisnis itu adalah kuncinya sesungguhnya. Tetapi yang menentukan apa itu brandnya. Jadi ini semuanya proses-proses ini harus disinilah bertarungnya sebetulnya untuk supaya lebih ekonomis. Karena kita kan ada efisien, ekonomis, dan efektif. Nah, ini saya mencoba menjabarkan. Dan saya kira, jadi dalam pengadaan bahan baku, pengolahan, ada masakan dapur, pengemasan, pemasaran dengan brand, luring dan daring, dan marketplace, ya Pak ya. Hubungan dengan konsumen, terima pesanan, hantar, dan delivery. Siapa pelaksananya? Nah, karyawan, bisa juga mitra di kontrak. Ini kalau pakai pakai mitra Pak ya. Pengadaan bahan baku mungkin ada kontrak, masakan dapur nih kan Pak ya. Pelaksananya ada karyawan sendiri atau mungkin juga kontrak. Pengemasan juga mungkin bisa dikontrak kan Pak ya, nggak tahu apa dikemas ya Pak ya. Betul. Pemasaran itu mahal, itu bisa dikontrak Pak. Gitu kan Pak. Pemasaran dengan brand, luring, tentunya dengan karyawan, bisa juga dengan kontrak, dikontrakkan juga bisa kan Pak ya. Bisa, subkan. Kalau marketplace itu kontrak kan Pak ya. Nah, terima pesanan bisa juga kontrak, hantar delivery bisa juga kontrak ya Pak. Peralatan, nah ada yang milik sendiri. Kalau marketplace kan nggak milik sendiri. Kalau dengan mitra tentu bisa dikontrakkan juga kan Pak, kontrak dapur, ghost chicken nanti Pak ya. Iya, ghost kitchen ya. Nah, ini juga bisa dikontrakkan semuanya ini dan kontrak. Nah, ini mesti dibikin, sudah yakin, saya yakin Pak Wawan sudah punya SOP-nya kan Pak ya untuk masing-masing ini. Juklak, juknis, dan kendali mutu. Itu penting. Insyaallah. Nah, kemudian kita lihat dulu nih, supaya kendali mutunya jelas. Pengadaan bahan baku, masukannya apa? Permintaan dan stok mitra. Ya, stoknya berapa ini? Pengolahannya tentu bahan baku yang tepat, penyiapan. Pengemas, atau mungkin kita ke bawah dulu nih. Pengadaan, permintaan, kemudian prosesnya apa? Nah, proses pengadaan baku itu pemilihan jenis, mutu, dan kuantitas. Harus JIT, just in time kan kalau perlu ya. Hasil, bahan baku siap pakai, tepat waktu, dan kuantitas. Ini. Untuk setiap tahap ini ada masukan, ada proses, ada, jadi model input output ini harus diadakan, bikin semacam
Saya yakin Pak Wawan sudah membuat suatu SOP bagaimana masak ini, masak itu, bagaimana berebus, bagaimana menggoreng, dan hasilnya masakan siap kemas. Dan itu setiap tahap itu ada quality control-nya. Setiap tahap ini nih. Kemasan tuh, jadi bagaimana masakan siap kemas, tahapan yang paling efisien prosesnya, nasi kotak siap keantarkan ke konsumen. Pemasaran dengan brand luring. Nah, perlu ada proposisi nilai tadi, bahan iklan dan konten. Nah, itu luar biasa tadi itu waktu kemarin dengan melalui FB ya, itu sudah Pak siapa tuh? Mas siapa itu? Mas Eko. Siapa? Mas Eko sama Mas Adit ya. Udah ini sudah luar biasa ini, saya udah melihatnya. Kemudian prosesnya bagaimana memilih media, bobot masing-masing media, pola penerbitan. Nah ini memang ada ilmunya sendiri ini. Dan kemudian hasilnya tingkat berapa persen orang yang tahu. Nah, udah populer, tingkat popularitasnya, dan pangsa pasarnya berapa. Ini hasilnya. Berapa pangsa pasar sekarang. Hubungan dengan konsumen tentunya mengelola pesanan, bagaimana lalu lintas info, tangkapan, koneksi, produksi, konsumen yang hasilnya konsumen yang terlayani dan puas. Hantar delivery kontrak dengan delivery service, kepuasan konsumen. Nah ini supaya kita tuh mempunyai suatu betul-betul efektif, efisien, ekonomis, tuh Pak. Dan juga harus ada semacam SOP-nya. Next. Nah ada kriterianya. Ini merupakan quality control-nya. Pengadaan baku kriteria mutu dan keandalan masukan. Proses hemat waktu, hasil tepat waktu dan tepat jumlah. Pengolahan, masakan dapur harus ekonomis. Ekonomis itu artinya lower cost. Lower cost. Prosesnya harus efisien, zero waste. Nggak ada waste satupun juga. Dan kemudian hasil mutu dan taste. Taste tentunya ada taste. Pengemasan juga gitu, tepat waktu, tepat jumlah, efisien, zero waste, mutu, tampilan, kata. Ini adalah kriteria untuk kendali mutunya. Pemasaran dengan brand, ide turunan dari proposisi nilai. Jadi proposisi nilai itu bagaimana beberapa nilai-nilai itu yang akan diceritakan gitu. Dan harus ada bank daripada konten. Prosesnya harus efisien, daya tarik dan daya jual hasilnya. Hubungan dengan konsumen mampu cepat mengidentifikasi siapa, di mana, berapa. Harus tersistem dan cepat, pesanan tertata, kemudian hantaran ini sebetulnya kerjaan orang delivery. Next. Nah, ini ada harus SOP-nya, pemesanan stok, tahapan teknik semuanya. Nah, kompetensinya ini yang saya yakin sudah mulai terbentuk dan mungkin malah sudah punya Pak ya. Apa kompetensinya orang-orang yang bisa melakukan ini? Bagaimana kompetensi orang yang ini? Itu perlu untuk pelatihan juga nantinya. Ya Pak ya. Ya. Moga-moga Bapak tentunya sudah memiliki nih Pak ya. Jadi yang Bapak punya itu sebetulnya ini Pak nih. Jadi yang namanya sistem bisnis, ekosistem bisnis dan sistem bisnisnya. Dengan juklak, juknis, dan kendali mutu. Bagaimana peningkatannya? Mungkin di mekanisasi dapur, harus dapur sudah pakai mesin kali Pak ya, semuanya ya Pak. Kan kalau banyak memasak banyak itu kan mesti pakai peralatan Pak, kayak peralatan di hotel kan Pak ya? Tidak semua Pak Rahim. Jadi kita kalau itu kan dengan investasi yang cukup tinggi, jadi kita masih ada tradisional pun biasa, tapi bisa juga jumlah yang besar bisa Pak. Tidak semua, tapi stainless ada seperti itu. Silakan Pak. Ya. Nah mungkin otomatisasi dan digitalisasi ini nih dikatakan ini nih. Dan mungkin nanti ya ini sekarang udah ada yang dipakai drone ngantarinnya Pak. Ya. Drone. Ya boleh kan dong Pak, nantinya kan kita meningkatkan terus menerus kan Pak ya. Ya, semuanya betul, bisa diotomatisasikan ini nih, pemasaran diotomatisasikan, digitalisasikan. Kalau saya juga nanti disangka drone Rusia lagi Pak Rahim. Apa Pak? Oh enggak.
Nah, ini nih. Jadi yang saya inginkan maksudnya adalah bahwa sebetulnya brand itu bukan sekadar nama, bisnis itu bukan sekadar nama, tetapi ini yang penting nih. Ini adalah dapurnya, ini kuncinya, ini jurusan teknisnya yang mengadakan brand itu tadi, yang mengadakan produk itu tadi. Kemudian next, ada model bisnis. Nah, proposisi nilai itu tadi kan mengabarkan manfaat fungsionalnya, nilainya, bagaimana nilai untuk uang. Pokoknya you pay this, you get this. Nilainya segini. Kalau model bisnis itu bagaimana menciptakan dan memberikan dan menguangkan nilai. Nah, ini ada anunya. Mungkin langsung aja ke Pak Wawan aja. Kegiatan proposisi tawaran nilainya adalah murah hemat. Jadi murahnya barangnya murah, bagi konsumennya hemat. Nilai gizi cukup, bagi konsumennya sehat. Mutu bagi konsumennya higienis, tampilan oke, percaya diri. Walaupun makan nasi kotak, tetapi sesuatu yang bisa gitu. Nah, jaringan mitra pendukung, produsen pemasok peralatan memasak, produsen pemasok bahan baku, dan operator dapur barangkali ya Pak ya. Kegiatan kunci pengadaan bahan baku, pengolahan, pemasaran, dan hubungan konsumen. Sumber daya karyawan yang kompeten. Nah, itu ada masalah tadi cepat keluar ya Pak ya. Nah, barangkali Bapak dengan spiritual ininya bisa memang tidak digenggam, akan tetapi insya Allah hubungan berlangsung lama. Brand resep ini modal intelektual nih, brand dan resep nih Pak nih, dan modal finansial. Nah ini nih bagaimana struktur biayanya, dan kemudian ini semuanya sebelah kanan ini adalah hubungan dengan konsumen, luring, daring, marketplace, community verbal, saluran distribusi semuanya ada biayanya, dan juga ini menghasilkan uang semuanya dari konsumen. Nah inilah untuk melihat bagaimana bisnis itu bisa menghasilkan. Dan kemudian akan saya tambahkan sedikit, ini nggak ada yang, bahwa brand itu apa untuk mengamankan pendapatan sebetulnya. Jadi bisnis itu kita menciptakan nilai, kita hantarkan nilai, kita uangkan nilai itu tadi. Jadi dalam menciptakan nilai itu didukung oleh karyawan yang kompeten, disiplin, kreatif, inovatif, serta tangguh. Beroperasi dengan efisiensi tinggi, efektif, dan ekonomis. Kapasitas terpasang sepenuhnya terpakai. Produknya jadi bermutu, konsisten dan terjaga, brandnya unggul. Kemudian kegiatan pemasarannya efektif dan menjangkau segmen sasaran. Nah, seharusnya kita tuh memiliki segmen dengan brand yang bagus dan produk yang bermutu, maka memiliki segmen konsumen yang setia kepada produk brand. Dan itu Bapak udah mengatakan tadi apa itu dari jautan kereta api ya Pak ya. Ini sudah ada nih, pangsa pasarnya cukup terhormat, artinya di atas 10% kalau kita tahu. Kalau di atas 10% itu sudah sangat terhormat. Genggaman terhadap pasar cukup kuat, artinya cukup kuat. Diuangkanlah, ini persepsi positif terhadap produknya SL ya. Nah, dari segi keuangannya, kecukupan modal awal, tingkat keberlabaan cukup pantas, balikan perputaran aset cukup tinggi, ketersediaan dana tunai selalu terjaga, kemampuan membayar kewajiban terpelihara. Nah, sebagai kesimpulan, saya ingin melihat bahwa ada namanya sepeda bisnis. Jadi sebetulnya membuat bisnis itu kayak seperti membuat sepeda ataupun mendayung sepeda. Pertama adalah kita lihat konsumen. Jadi mata wirausaha yang tajam melihat konsumen dan pasar. Akhirnya terciptalah peluang. Di sini nomor 2. Ada nilainya. Nilai tadi, proposisi nilai. Proposisi nilai itu kemudian kita uji. Kita uji dia apakah berapa persen kira-kira kita akan dapat. Kemudian biayanya bagaimana, makanya kita perlu bikin rantai nilainya. Rantai nilai itu yang tadi itu kan membutuhkan biaya semua. Sesudah kita lihat bahwa dia itu bisa diterima, kemudian bisa dikerjakan, kemudian
oke dari segi keuangan, baru kita hubungin pemasok. Halo? Iya, hilang, Pak. Hilang udah. sekarang? Udah ya? Masuk. Udah. Ya. Bisa. Ya, jadi kita lihat pemasok, kemudian ada modal manusia. Nah, ini modal manusia ini adalah sumbu yang penting, karena modal manusia inilah yang mendorong. Dan modal mahasiswa adalah menjalankan rantai bisnis. Kemudian kita ada brand. Brand itulah yang berhubungan dengan konsumen. Dan konsumen itulah akhirnya yang mengembalikannya. Jadi kalau melakukan bisnis, inilah semuanya yang mesti dipikirkan. Dan saya kira Pak Wawan telah memikirkan ini. Dan insya Allah ini saya ingin bikin buku asas dasar ini, Pak. Mau berbisnis ini. Pertama ini, kedua, ketiga, keempat, insya Allah. Jadi dari Pak Wawan saya belajar ini, Pak. Insyaallah. Terima kasih, Pak. Sekianlah kiranya, moga-moga Allah ada manfaatnya. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi dari cerita yang disingkat Pak Wawan ternyata sebegini rumit yang dikerjakan ya. Ini waktunya Mas Indar. Ini harusnya sama Pak Rai paling nggak 2 jam, Mas. Iya benar. Oh, diulik lagi 2 jam. Iya, ini sangat masuk sekali sama tim berarti ya Pak Wawan ya. Jadi ini kita ambil satu pelajaran insight. Jadi Pak Wawan tadi udah bercerita seperti itu. Gini loh, ternyata panjang membela bisnis ya cerita. Kita dengernya abis ini setahun 2 tahun nggak tahu yang dikerjain ini loh banyak banget. Yang dikerjain ini dijabarin Pak Raif. Oke. Yang diceritakan nggak sebanyak itu, tapi ternyata yang dikerjakan banyak ya. Nah, mungkin ini ya Pak Wawan. Jadi mungkin teman-teman kita di sini ada beberapa teman-teman kita juga yang mahasiswa yang penasaran. Kayaknya saya masih mahasiswa nih, masih jauh buat merintis memulai seperti itu gitu ya. Ada nggak gimana biar kita bisa involve nih terkait dengan tadi ada skema yang tadi sempat Pak Wawan kasih lihat ya ke kita dan teman-teman gitu. Saya bisa memulai bisnis dengan mungkin brand yang sudah ada, yang sudah Pak Wawan rintis sejak lama gitu. Bisa nggak nih kita ikut memasarkan atau ikut memulai bisnis atau ikut mungkin buka outlet atau apa mungkin Pak Wawan bisa. Ya, sangat mungkin Mas Indar. Jadi kami tadi setelah saya dari Purbalingga, siang-siang itu kita ketemu sama beberapa tim. Jadi bagaimana mempola suatu, tidak hanya nasi kotak, ada pizza juga. Saya lagi membuat bagaimana reseller ini dia hanya duduk manis, main HP, atau bahkan kalau mau turun ke lapangan dengan injek aspal, dengan gerbek pasar, itu per pieces itu kalau nasi kotak belum bisa ya Mas, tapi kalau pizza itu bisa sampai angka di 2.000 hingga 3.000 Mas per piecesnya. Bayangkan kalau dia jualan sehari mahasiswa 50 biji saja, berarti kan dia bisa dapat sekitar 100.000. Itu kan sudah bisa untuk uang jajan sebulan gitu loh ya. Iya banget. Kalau sebulan 26 kali kan 2.600.000, lumayan dia udah pegang. Mungkin kerjanya hanya 3 jam, dia mangkal di beberapa tempat. Mungkin 2-3 jam kerjanya. Nah, itu memungkinkan, kami punya pola itu juga. Jadi ada nasi kotak, ada pizza. Cuman kalau nasi kotak ini kan nilainya mungkin tidak terlalu besar karena margin kami memang tipis, kecuali yang tadi yang saya ngupload banyak yang tidak cuma 9.500, ada misalnya 15.000, 20.000, itu marginnya agak lumayan. Kita berbaginya juga dikolaborasikan dengan insentif, dengan ini cukup gede ya. Kita punya banyak Mas Hindar, ada juga yang online. Jadi modalnya hanya pakai HP juga boleh jualan online, botolan dan lain sebagainya. Ada yang vlog Indonesia juga ada. Jadi isinya makanan-makanan nanti bisa dijual online.
Jadi insya Allah di tempat kami memang banyak produk. Mohon doanya saja untuk dimudahkan untuk bisa bermanfaat untuk semua orang seperti itu, Mas Indra. Tapi secara detail, kita harus punya waktu. Tadi yang diulik oleh Pak Rahim ya, keren banget. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa teman-teman mahasiswa belajarlah berjualan terlebih dahulu. Nanti teman-teman kekuatannya apa? Saya tadi baru saja nengok salah satu teman saya sakit di rumah sakit. Kemudian cerita, dia itu adalah di Purwokerto namanya Lumpia Boom ya. Kita cerita, saya langsung sebut merek ya. Lumpia Boom itu saya ngomong, ini Lumpia Boom itu bukan lumpia kayak lumpia Semarang yang makan tanpa nasi. Tapi lumpianya ada dimakan nasi. Saya terus dia cerita, Mas, saya itu sekarang suruh mengembangkan. Saya cuma cerita begini, ini cerita dia lagi sakit, pengen cerita malah jadi kayaknya semangat, jadi sehat ya. Kayak cerita sebentar. Oh, itu harusnya kamu bisa ngembangin sebulan bisa buka 5 sampai dengan 10. Kalau pemilik lomba. Jadi si teman saya itu bukan pemiliknya, tetapi dia manajemennya, Pak Rahim. Jadi dia punya konsepnya. Terus saya ceritain dikit, kamu mau ngembangin bisa. Targetin aja 5 sampai dengan 10 kamu. Mbak Indra ke mute. Ya, oke, ya Bapak. Teman-teman bisa melakukan seperti itu. Misalnya punya kemampuan manajemen. Apalagi ini banyak mahasiswa-mahasiswanya Prof Samsung keren-keren kan. Kemampuan manajemen ini tapi ya teman-teman harus belajar dulu, belajar jualan, belajar kerja. Nanti teman-teman yang melakukan pengolahan, teman-teman tanpa perlu punya merek bisa kerja. Bahkan bisa mengembangkan merek itu. Dia hanya bermain ad, hanya bermain apalah, ada suatu merek misalnya tadi Cita Lumpia Boom misal gitu. Si teman saya ini yang mengembangkan karena dia konsepnya mungkin kurang luas atau apalah, saya ceritain bahwa konsep yang penting produknya unik dulu. Teman-teman mau mengembangkan sesuatu harus unik dan value added-nya banyak. Misalnya ada produk yang memang sudah booming di suatu daerah tapi dia tidak bisa mengembangkan ke luar kota. Teman-teman ngomong gini, saya sebagai manajemen boleh enggak? Loh, kok berani-berani ngomong, ya saya punya kemampuan begini-begini. Sampaikan, saya akan kembangkan produk Anda dengan berapa pinginnya? 1 tahun 50, setengah tahun 50. Berarti sebulan saya harus kembangin sekitar 11. Oke, nanti dealnya gimana? Tidak usah saham, nggak apa-apa. 1 kali deal saya dapat sekian juta. Porsi yang terjual saya dapat sekian rupiah. Jadi konsep bisnis itu banyak sebetulnya. Yang penting teman-teman terjun dulu, mau jualan dulu. Lah nanti pengembangannya adalah menjadi manajemen di konsep-konsep itu. Kalau saya alhamdulillah produk kita sendiri semua Pak Rahim, tapi sebetulnya banyak yang menawarkan ke saya untuk mengembangkan produk-produk itu. Tapi saya ngomong, maaf saya masih punya produk, tolonglah Mas Awan gini-gini. Saya bimbing, bantu, tapi saya tidak usah memiliki. Saya bantu. Adalah tidak cuma kuliner, ada beberapa bidang usaha yang lain. Saya cuma ngomong, saya begini-begini, kemudian dia jalankan. Alhamdulillah ada satu bidang usaha lain, itu naiknya bisa 7 kali lipat di pandemi ini. Dia melakukan cara yang saya lakukan di kuliner. Padahal produk ini bukan produk kuliner, tapi malah kenaikannya bisa 7 kali lipat dari produk dari awal sebelumnya. Karena dia melakukan dengan strategi marketing yang sama seperti yang saya lakukan. Demikian Mas Indar, semoga bermanfaat. Ya, namanya Pak Awan itu bikin platform sebetulnya Pak ya. Orang yang bikin platform itu tadi. Jadi sebetulnya yang Pak Awan bikin sekarang ini sudah satu platform ya, yang bisa dipakai untuk yang lain juga. Harusnya bisa Pak. Okay. Ya, nah itulah sebetulnya yang merupakan hak kekayaan intelektualnya Pak Wawan itu tadi. Jadi itu bisa luar biasa itu Pak. Alhamdulillah. Cerita tentang produk yang lain itu Pak Rahim. Beliau hanya nelpon saya, ketemu hanya sekali, kemudian nelpon 4 kali lah. Sekali nelpon 1 jam, 2 jam. Saya jelaskan, saya paparkan tentang konsep bisnis kuliner, ini bisa diaplikasikan dengan konsep bisnismu gitu. Ketemu 1 tahun berikutnya, Masya Allah. Sekarang unit armadanya untuk pengiriman saja ada 25 biji Mas Indra. Ketemu saya, beliau itu masih pakai mobil Avanza 5 tahun yang lalu. Sekarang udah punya Rubicon, Alphard, bahkan unitnya itu sudah punya Tronton 4. Hanya konsep bisnisnya saja. Tadi yang Pak Rahim cipta platform itu.
Jadi sebetulnya konsep bisnis yang apapun yang dilakukan bisa dilakukan tidak hanya di kuliner. Yep, exactly. Itulah yang saya mencoba menggambarkan dengan kerangka-kerangka tadi, Pak. Betul. Siap. Ya. Wow. Boleh ikut Pak Endar? Siap, Prof. Absari masih ada ya, Absari? Ya, Prof. Ada, Nah, Prof. Absari, misalnya nih, kamu bisa mencarikan 10 orang saja member kamu yang punya motor. Menyediakan waktu 3 jam aja sehari untuk pizza. Pizza apa iya ya? Mungkin ya? Iya, Prof. Mungkin, Prof. Mungkin sekali, Prof. Coba deh kamu organisir, kita coba dulu dari pengantin-pengantin muda ini, misalnya mungkin sih kebanyakan laki-laki, tapi kalau yang perempuan juga nggak ada masalah, tinggal dia bawa 20-30 di boncengannya, ada kotak di belakang, dekat dengan tempat produksinya, lalu dia keliling 1 jam, laku berapa, apa mesti tambah lagi, keliling lagi ke tempat lain. Mungkin itu saja, karena dia udah punya motor, kita nggak harus beli motor. Cuma dia nggak punya barang yang akan dijualkan. Sekarang Pak Wawan menyediakan. Siap, Prof. Siap. Dan dia kenal wilayah, karena dia orang di sekitar situ. Dia tahu mana daerah yang ramai, mana yang tidak ramai. Mana Kayak yang Yakult, banyak Prof. Mahasiswanya. Banyak. Gimana kira-kira tadi? Sangat mungkin, Prof. Mungkin mohon maaf Pak Wawan, nanti ini misalnya tuh apa namanya produknya, pizzanya itu di mana ya, Pak? Di dari Jakarta ada di Klender, sama di Lenteng Agung. Iya, di Klender sama Lenteng Agung. Oke, itu yang kita akan maksudnya karena kami punya komunitas di 5 wilayah DKI, Pak. Jadi kita berarti main di Jakarta Timur nih, Pak, gitu. Itu yang kita siap, senang sekali, Pak. Nanti saya bisa juga datang langsung ya, misalnya Pak ya, pengen tahu produknya gitu, seperti apa. Siap. Terima kasih sekali. Nanti minta kontaknya aja sama Pak Wawan. Yang di Jakarta Timur itu supaya Absari bisa, dan Absari biasanya selalu orang yang mulai mau dagang itu nggak mau rugi. Benar, Prof. Sebenarnya kalau risiko rugi di sini nggak ada, karena kalau nggak laku dia balikin ya. Jadi seperti Pak Wawan bilang kan pertama kali jualan nasi bungkus itu kan bawa 50 kembali 30 berarti. Ini kan ada terjual 20. Nah, hanya sistemnya nanti apakah itu bisa tetap dipanaskan sehingga bisa 2 hari selalu segar gitu kelihatannya. Dan itu bisa dicoba, mungkin sedikit dulu 10 atau berapa, kalau maju tambah lagi armadanya, dan bukan tidak mungkin Absari bisa jadi manajernya di situ. Siap. Saya juga punya ada cerita di Pak Wawan. Jadi saya punya teman waktu jadi dulu pizza kan belum masih barang mahal ya, produk mahal yang dibeli. Ya, Mbak. Nah, ternyata jadi ini temannya teman saya, itu dia main di Jakarta di Tanjung Priok. Nah, dia bikin pizza keliling gitu, pizza keliling. Ternyata itu ramai karena dia pengen gini, orang susah juga bisa mencicipi makan pizza gitu yang dulu mahal. Nah, akhirnya itu rame, saya lupa namanya apa ya, itu pizzanya, pizza keliling. Sampai akhirnya tuh brandnya itu dibeli itu seharga, ada orang yang membidik itu 1M gitu. Jadi keren banget gitu. Nah, saya pas Pak Wawan tadi cerita tentang pizza yang cuma 2.000 ya Pak ya. Wah, ini keren banget. 10.000. Iya, 10.000. Maksud saya itu kan di bawah pizza yang lain ya. Sekarang Pizza Hut, pizza-pizza yang lain tuh sudah turun ke jalan juga, tapi masih 100.000 4 kotak gitu, masih tetap harga yang Bapak tawarkan tadi, produk ini jauh lebih
di bawah itu. Mudah-mudahan ini keren dan semua orang bisa merasakan dan senang dengan produk pizza ini. Iya. Terima kasih Pak Wan. Yap. Itu anunya lumayan loh, Sari, kalau nggak salah 1.500 sampai 2.000 ya satu Pak Wan. Bisa sampai gini Prof. Tadi ini kita sedang mengulas ya Prof. Artinya begini, saya pernah jadi karyawan di Toyota. Produk kalau yang dijual mudah biasanya insentifnya kan hasilnya tidak terlalu besar. Terus kalau yang sulit kayak asuransi kan hasilnya besar. Nah, saya itu lagi membayangkan begini. Produk kita dijualnya nggak terlalu sulit, tetapi hasilnya gede gitu. Jadi misalnya nih Prof. Ini tadi ada kita ngitung, ada salah satu sales kami jualannya itu sehari 150 Prof. Itu sehari berarti tadi kita hitung dengan skema yang baru, dia bisa dapat sekitar 6 juta Prof sebulan. Dia hanya 150 biji setiap hari, bayangkan 150. Dan itu anak ini ada di tempat kita, ada beberapa. Malah sebelumnya ada pernah yang satu orang bisa sampai 250 dan sebagainya. Tapi mental seorang sales atau pengusaha atau orang baru jualan itu biasanya kan mentalnya turun Prof. Nah, ini yang butuh kita ini yang selalu mendampingi mereka untuk memotivasi agar dia tetap naik terus gitu lah, Bro. Nah, tadi jadi produk kami sedang menganalisa kembali bagaimana menarik bagi orang yang pengen join dengan kita, yaitu dengan sellernya, dengan hasilnya yang memadai atau memungkinkan seperti itu. Dan juga jualnya tidak sulit. Itu apa? Kita bantu dengan awareness, dengan goib-goibnya dengan online-nya, dengan iklan-iklan advertising-nya, awareness-nya di mana-mana. Itu jadi mereka jual kan akan mudah. Orang bahasa saya begini kalau di Purwokerto. Purwokerto itu kan iklan itu bisa pakai radio, pakai IG, pakai FB, pakai Rontek. Kalau saya itu segala iklan saya pakai, Prof. Maka mereka begitu lihat itu bisa lagi masuk mobil, ujuk-ujuk dia nyetel radio, tahu produk Sambalaya. Begitu mau belok nyetir, sudah kelihatan Rontek atau balio-balio kecil-kecil itu. Begitu dia nggak sengaja istirahat sebentar, buka IG, kena iklannya Sambalaya. Begitu masuk ke FB, kena itu. Begitu lihat WA, ada iklan lagi lah. Itulah awareness yang sangat kuat. Jika awareness itu muncul, maka jualan dia akan muncul dengan baik, gitu, Prof. Integrated communication namanya itu, Pak. Oke, ya betul. Waduh, bahasanya Pak Rahim yang menerjemahkan aja deh. Komunikasi terintegrasi semua media. Iya, betul, Pak. Betul. Biasanya cost paling gede itu tuh. Kenapa? Biasanya cost paling gede biasanya itu iklan. Iya. Kalau kita lagi bicara tentang yang kemarin lagi viral, misalnya Mas Juragan 99 ya, kebetulan saya santri dengan kiai yang sama. Saya melihat begini, fenomena MS Glow itu adalah sepertiga dari harga produk itu adalah iklan. Fenomena MS Glow sepertiganya. Misalnya kosmetik ya, tadi kecantikan misalnya berjerawat, harganya 100.000, maka iklan dia 35 ribuan paling tidak, sampai dengan bisa jadi 40.000. Hanya biaya iklannya. Dan itu sudah kita lakukan yang sekarang, misalnya teman-teman yang bergerak di online herbal. Misalnya ini saya baru saja dapat herbal dari HNI. Ini bisa jadi harganya itu sebetulnya HPP-nya cuma 1/4. Tapi biaya iklannya dia, biaya tadi yang Pak Rahim ceritakan, itu bisa jadi 30-40% dari lebih tinggi daripada HPP-nya, Pak. Dan itu sekarang sudah banyak online, misalnya begini, beli di Tokped sama di Shopee, itu lebih murah daripada waktu kita kena misalnya iklannya di IG. Ya, karena dia ada biaya iklannya, padahal produknya bisa jadi sama. Yang ngeri lagi, ternyata yang jualan di media sosial itu ngambilnya di Tokped. Itu yang main. Dan itu terjadi. Serius itu. Kalau nggak paham, dia ngambil di Shopee, dia iklan di sini, dia nggak punya produk sebetulnya, Prof. Tapi dia ngambil, hanya ngelewati saja gitu. Itu terjadi, ada beberapa. Digital marketing. Siap. Tadi bicara tentang MS Glow, kami juga sebenarnya juga lagi melihat peluang ke situ.
Dan kami, saya bersama teman-teman mencoba produk tersebut gitu, dan memang keren, maksudnya dengan harga yang murah, terjangkau, tidak semahal dengan produk-produk yang lain, dia bisa bisa cocok dengan kulit orang-orang Indonesia. Itu satu. Terus yang kita lihat adalah model penjualannya, dia itu menggemukkan atau mengkayakan agen atau reseller. Beda dengan Wardah. Waktu itu kan juga sempat sama Wardah. Wardah itu reseller mati karena apa? Karena toko dibuka di mana-mana, semua ada retail. Nah, itu mungkin juga trik MS Glow bisa diambil untuk strategi ke depan, untuk misalnya kita mau melakukan usaha-usaha. Itu mungkin Bapak, gitu dari pengamatan kami. Iya betul Mbak Absari. Tadi saya cerita, sepertiga itu untuk iklan, kemudian dia HPP-nya misal 25%, kemudian sepertiganya lagi untuk para penjual sellernya Mbak Absari. Jadi si penjual ini bangga, seneng, sudah dibantu iklan Raffi Ahmad, sudah dibantu iklan para yang viral-viral itu. Kalau dia kemarin ngomong sebulan bisa jualan sampai 600 miliar, walaupun setelah itu diralat ya mungkin 200 miliar atau 300 miliar sebulan, itu paling tidak biaya iklannya kepada si artis-artis itu yang viral itu paling tidak di angka 25% aja, kalau dari 200 sudah 50 miliar. Dia bagi-bagiin. Terus untuk mitra-mitranya yang tadi Mbak Absari sampaikan, bisa jadi budgetnya 50 miliar sendiri. Yang dia akan bagi, misalnya Mbak Absari jualan nih, Mbak Absari itu udah dapat harga 100.000, Mbak Absari untungnya 50.000, ya enggak? Seperti itu, Bin. Hasilnya untungnya 50.000. Tapi jangan salah, 100.000 itu bukan punya Mas Gilang semua. 30.000-nya itu bisa jadi untuk biaya iklan lagi. 10.000-nya untuk pengiriman, packaging, dan sebagainya. Mas Gilang paling profitnya mungkin nggak segede itu. Tapi kan kelipatannya luar biasa. Dan itu pernah saya lakukan di bumbu ireng Yusan. Yang botolan itu, Mbak Absari. Jadi bumbu ireng Yusan itu kami sempat viral ya. Tapi saya belajar dari situ, Pak Rahim. Viral kita bisa jualan sampai ratusan ribu, kemudian sempat menghilang. Ternyata share-nya itu banyak, Pak Rahim. Lah, kesalahan saya waktu itu, saya lupa membudgetkan untuk awareness. Ya, ini pelajaran banget. Jadi si mitra yang tadi Mbak Absari sampaikan, dia dapat duitnya gede. Misalnya dapat dari kami itu, kalau yang distributor itu 23.000. Padahal end user-nya 38.000. Berarti profitnya dia, misalnya dia ada agen lagi, dia dapat untung 4.000. Si agennya akan dapat untung 14.000. Bayangkan 14.000 dia untungnya prosesnya gede, tapi saya lupa harusnya ini ada awareness yang lain, misalnya viral lah para artis, viral ya di media sosial, viral di radio lah. Budget untuk memviralkan itu saya udah habis, jadi saya kenanya hanya nyenengin para seller. Itu pelajaran bagi kami. Insya Allah nanti akan kami perbaiki, gitu Mbak Azari. Ya, terima kasih Bapak, sukses. Terima kasih Pak. Jadi bisnis itu membagi-bagikan kebahagiaan, Pak, membagi-bagikan kebahagiaan. Betul. Itulah kolaborasi yang tadi Pak Prof Samsul awal buka ya. Bisnis itu berkolaborasi. Bisnis itu membagi kue bareng-bareng. Dan itu kue itu dinikmati bareng-bareng, maka orang akan sejahtera bareng-bareng. Dan yang paling keren ya Pak Rahim, doa dari orang yang terbagi itu yang mungkin makbul. Itu dia, benar Pak. Alhamdulillah. Amin. Bisnis adalah membagi-bagi kebahagiaan, Pak ya, berbagi kebahagiaan. Betul. Pak Awan, kalau kita lihat mie instan ya. Ya. Mie instan itu kan kalau yang biasa 2.000-2.500 ya. Iya, Pak. Sampai dia mapan itu sampai menguasai, saya rasa pasarnya begitu besarnya, buat mahasiswa itu barangkali udah jadi makanan pagi setiap hari ya. Kemudian setelah dia mapan di situ, dia naik, mulai mengeluarkan yang lebih mahal. Ya. Ada mie sedap yang 5.000 kemudian. Betul. Kemudian ada yang kalau ada dagingnya daging betulan, bukan hanya rasa daging gitu. Malah sekarang ada mie instan yang harganya sudah 15.000. Iya, Bro. Nah, jadi ke depan ya Pak Wawan mesti siap-siap juga. Ini kan sekarang memang pertama prioritas kita seperti tadi untuk
kalangan yang ekonominya dalam keadaan berhemat, dan itu memang sangat dibutuhkan. Tapi bukan tidak mungkin Pak Wawan juga akan buka satu pasar yang misalnya saya mau rapat, ada tamu, mau rapat 50 orang, ya masa saya kasih yang 10.000, saya mau yang 30.000 lah gitu kan. Ya, betul. Jadi kedepannya mesti ada pilihan-pilihan yang seperti itu. Sudah, Bro. Oke. Bahkan pilihannya itu pingin tidak pakai merek kita pun boleh. Jadi misalnya Prof. Samsu biasa mengadakan acara, misalnya dikasih merek Hendarket, punya Mas Hindar itu, Hindar Catering maksudnya. Jadi itu bisa. Nanti kita bikinkan kita ngikutin, Prof. Jadi tadi yang saya sampaikan waktu halo, nggih. Putus ya? Enggak, bisa. Enggak. Waktu Pak Rahim menyampaikan presentasinya tadi, saya menyampaikan, Pak Rahim, kita bisa memberikan sesuai apa yang diinginkan oleh pelanggan. Asalkan, ya Bro, mungkin jumlahnya, minimalnya, kemudian kira-kira waktunya, jedanya, itu memungkinkan, Prof. Jadi dosnya, packagingnya dikasih. Kalau Mbak Absari kan seorang perempuan biasanya suka yang cantik-cantik, ada pitanya, ada apa ya kayak Mbak Sari Mbak yang ya untuk cantik-cantik di dos itu memungkinkan, Prof. Jadi mereka akan melihat bahwa fenomenanya tidak hanya nasi box kotak biasa, tapi ada sesuatu hal yang mereka akan lihat, oh keren nih, 25.000, 35.000, tapi memang tampilannya keren. Nah, tadi saya bicara tentang value added. Sebanyak-banyaknya yang kita bisa munculkan dalam suatu produk itu sendiri. Ya, kita belajar tadi kalau Prof sampaikan adalah dari Indomie sebenarnya, Prof. Indomie itu kalau diserang kemanapun kan tetap Indomie menang. Dulu zamannya salami masuk, Indomie tetap menang, Prof. Sebentar menang lagi. Kemudian sedap ya, Prof. Tetap Indominya pemegang market terbesarnya Indomie. Karena dia selalu melihat gini. Kalau tadi Prof sampaikan harga 2.500, tapi dia ngeluarin harga 10.000. Padahal bedanya apa sebetulnya? Ternyata bentuknya aja dikeluarkan yang lebih sulit lah seperti itu, harganya jadi 10.000 atau 15.000. Gitu ya, Prof. Itulah memang orang-orang dunia branding itu, ini Pak Rahim yang Masya Allah tahu bagaimana mengangkat produk yang murah bisa jadi mahal, itu kan seperti itu. Makasih. Siap, Prof. Oke, baik. Jadi teman-teman buat yang mungkin kita langsung aja ya Pak Wawan. Tadi ada Bu Absari yang udah bisa langsung nanti habis ini akan coba memasarkan produk burger. Bisa. Udah malam jadi begini. Bisa. Nah, mungkin nanti nanti mungkin ada teman-teman lagi yang lain nih, Pak Wawan, yang mau juga memasarkan pizza atau nasi box gitu ya. Nasi box. Ya. Nah, ya jadi kan mungkin setelah ini nanti kemarin kita sudah sempat berjalan ya dengan Pak Wawan, diwakilkan oleh Mas Eko dan Mas Adit gitu ya. Terkait kita sama-sama belajar nih gimana sih cara masarin via online gitu ya. Dan juga udah ngasih tahu nih, nanti setelah masarin ada yang pesan, nanti tinggal dilempar ke call center dan selanjutnya. Nanti ini masih proses dalam kita masarin, saya juga ikut memasarkan, saya coba di FB Marketplace kemarin. Nah, mungkin untuk teknis selanjutnya nih Pak Wawan, terkait mungkin ada yang mau bantu jual tadi ya, pizza, ada yang mau jual nasi box, itu enaknya teknisnya gimana nih Pak Wawan setelah ini Pak Wawan? Apa lewat Mas Eko lagi atau ya, gimana? Lewat Mas Eko terlebih dahulu aja. Nanti ke tersentral Mas Eko, kira-kira di kota mana, nanti insya Allah kami siapkan. Yang penting di kota itu ada, kayak di Bogor ada, di Lenteng Agung ada, di Klender ada, di Purwakarta ada. Tergantung kota-kotanya yang tadi saya sampaikan. Tapi Bandung sudah ada sebetulnya. Saya mau tanya lagi, coba nanti posisinya di mana. Tapi yang jelas kalau nggak di Cimahi, di Purwakarta itu ada. Saya agak lupa posisinya. Di dapurnya itu dapurnya kita tidak dapur seperti ruko gitu, tidak Mas Hindar. Jadi kita ya tadi capek, jangan bikin capek. Jadi jangan
Jangan sewa ruko yang malah-malah gitu dulu sementara. Itu Mas Indar. Oke, nanti secara detail mungkin nanti bisa kita bahas lagi gitu. Siap, baik. Berarti nanti buat teman-teman nih, berarti selanjutnya setelah ini yang masih mau tertarik gitu ya dalam dunia perkuliahan ini, bahkan bisa coba juga membantu jual gitu ya, dan bisa dapat income dari situ. Nanti kita akan ada sesi selanjutnya. Kemarin juga Mas Eko sempat nawarin, selanjutnya nih Mas mungkin bisa akan ada pertemuan lagi, boleh via online gini gitu ya, untuk memperdalam FB marketingnya atau apa gitu ya kemarin dengan Mas Eko. Nah, nanti mungkin setelah itu akan ada juga nih teknis yang diperantarai oleh Mas Eko ya terkait dengan macam-macam di produknya SL kan. Gitu. Oke deh. Cukup ini Mas. Ya. Cukup ya, sudah jam 10. Cukup. Terima kasih banyak Pak Wawan, Masya Allah sudah berbagi dengan kita. Buat teman-teman yang baru bergabung, nanti bisa menyaksikan video ini di YouTube channelnya Mahasiswa Bisa Kaya. Mungkin sebelum saya tutup dari Prof, ada lagi yang mau disampaikan terakhir? Prof, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri, Prof? Prof, dengar ya, ngeliat siapa ya, Prof? Prof, apa dengar suara saya, Prof? Oh, ya, Mas. Oh ya, oke. Baik, kalau tidak ada, mungkin Prof. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Wawan. Sebelum saya akhiri, sama-sama kita berdoa dulu. Semoga apa yang sudah kita dapatkan, pelajaran berharga dari Pak Wawan bisa bermanfaat untuk kita ke depannya, dan semoga ilmunya berkah nih, berkah buat Pak Wawan dan keluarga, juga bisnisnya, juga berkah buat kita semua yang ikut dan teman-teman nanti yang insya Allah terlibat ke depannya. Al-azini wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Tidak pernah ada kata cukup dalam berdoa, namun sesi kita harus kita sudahi. Luar biasa semangatnya sampai jam 10, padahal biasanya sampai setengah 10 doang. Kawan ini berarti sangat menarik, dan teman-teman masih tetap stay gitu ya. Ada banyak yang juga makan sebenarnya masih pengen lagi kalau nggak kemalaman ya. Mungkin insya Allah di lain waktu ya Pak Wawan akan nggak apa-apa kan kita undang lagi. Siap. Terima kasih Pak Rahim, Prof. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang kasih, Prof. Terima kasih Mas Wawan, Mas Indar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.